Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Kita awali pagi ini dengan mengucapkan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, pada kesempatan pagi ini kita akan belajar tentang topik air, api, dan udara. Subtopiknya air. Nah, siapa yang tahu air itu apa sih? Ya, ada yang tahu air itu apa? Sebelumnya, saya akan jelaskan definisi air. Air adalah unsur utama dalam menunjang kehidupan di bumi. Ya, tanpa air, manusia, hewan, dan tumbuhan tidak bisa bertahan hidup. Karena 60% tubuh kita itu membutuhkan air. Kira-kira 60% itu tubuh kita membutuhkan air. Kalau tidak masuk air satu hari, apa yang terjadi ya? Apakah bisa kita bertahan hidup 1, 2 hari, 3 hari? Ternyata jawabannya adalah tidak bisa. Manusia 60% tubuhnya membutuhkan air. Jadi kalau tidak ada asupan air yang masuk dalam sehari itu, badan akan terasa lemas sekali. Lanjut. Nah, ini ada manfaat air untuk manusia. Satu, untuk apa? Minum. Ya, ini minum. Kebutuhan air dalam tubuh kita itu sangatlah penting. Yang kedua, menjaga keseimbangan cairan tubuh. Agar tubuh kita seimbang, badan kita enggak terasa panas dan kuat. Nah, itu kita membutuhkan air. Jadi anak-anak jangan lupa minum air setiap hari ya. Nah, kalau selesai makan itu minum air putih. Sebelum berangkat sekolah kita minum air putih ya. Untuk apa lagi? Untuk mandi. Kalau mandi kita selalu menggunakan air ya. Kalau mandi tidak menggunakan air bagaimana rasanya? Lengket ya. Yang ketiga yaitu mencuci tangan agar tangan kita bersih dari kuman, dari kotoran. Menjaga kebersihan tubuh, badan, dan tangan itu harus kita lakukan. Karena di dalam Islam juga menjelaskan bahwa an-nadzafatu minal iman. Kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Untuk kebutuhan rumah tangga, itu untuk memasak, untuk irigasi, tanaman, pertanian. Kalau tidak ada air, bagaimana ya tanaman tumbuhan kita bisa tumbuh besar? Tanaman kita tidak layu karena adanya air. Dan untuk kebersihan lingkungan. Untuk hewan, manfaatnya untuk apa ya? Nah, ini sumber minum utama. Semua hewan membutuhkan air untuk minum yang terutama. Ya. Sapi, kambing, kerbau, binatang yang ada di makhluk ciptaan Tuhan selalu membutuhkan air. Ya. Yang kedua adalah untuk habitat alami makhluk air. Ikan koi, ikan lele, semua ikan itu hidupnya di air ya. Yang ketiga, mengatur suhu tubuh hewan. Ya. Selanjutnya, ini adalah manfaat air untuk hewan. Kita lihat manfaat air untuk tumbuhan ya. Air untuk fotosintesis menghasilkan oksigen. Airnya lewat akar ya, batang untuk membantu proses fotosintesis untuk menghasilkan oksigen ya. Membantu pertumbuhan akar, batang, dan daun. Ketiga, mengangkut nutrisi dalam tumbuhan. Dari sini angkat airnya ke atas sehingga terjadinya buahnya itu bisa lebat.
sehat, bisa manis. Itu karena air yang terkandung di dalam tumbuhan itu tercukupi, ya. Kenapa kalau tumbuhan kita tidak asupan airnya kurang? Nah, ini yang terjadi. Maka tumbuhan itu akan menjadi layu. Karena apa? Asupan airnya tidak tercukupi, terkena paparan matahari. Ya, lanjut. Kesimpulannya adalah air adalah sumber kehidupan. Air digunakan untuk makhluk yang ada di dunia ini dan di bumi ini. Untuk manusia tumbuhnya, untuk hewan, dan juga untuk tumbuhan. Bayangkan kalau di dunia ini tidak air, apa yang terjadi? Waduh, saya tidak bisa membayangkan ya. Untuk itu kita harus menghemat air dan menjaga kebersihan sumber air. Dengan cara bagaimana kita menjaganya? Ya, ini menghemat air. Keran kalau sudah selesai itu ditutup, ya. Terus tumbuhan yang setiap hari harus disirami agar tidak layu. Menjaga kebersihan makanan, tapi jangan sampai buang-buang air ya. Kalau mandi air secukupnya. Menutup keran kalau sudah selesai, ya. Sudah paham anak-anak tentang topik kita pada pagi ini? Yaitu tentang air. Kita ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.